Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabihil mukhtarin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala ibadillahis shalihin min ahlis samawati wal ardin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman, sahabat Kitab Guna, kembali lagi. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mabadi Awaliyah karangan dari Abdul Hamid Hakim, Ustadz Abdul Hamid Hakim, yang alhamdulillah sekarang sudah sampai ke halaman 11. Sekarang adalah pembahasan tentang nasakh mansukh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhathul khamis. Bermula ini itu al-mabhathul khamisu, pembahasan tentang pembahasan kelima. Apa pembahasan kelima? Yaitu tentang nasakh mansukh. Sebenarnya ada kata yang hilang, yaitu fi naskhi. Jadi al-mabhasul khamisu fin naskhi, pembahasan kelima yaitu berkenaan tentang nasakh atau fin naskhi wal mansukhi, seperti itu. Karena apa? Karena pembahasan sebelumnya, bab-bab sebelumnya juga seperti itu. Contoh al-mabhasul rabi fil khasi wa takhsis. Karena ini mungkin ketinggalan ya, ada yang hilang, kami tidak tahu sebabnya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa, bermula nasakh lughatan menurut bahasa itu al-izalatu, menghilangkan. Yuqalu, dikatakan, nasakhat asy-syamsu adh-dhilla. Nasakhat asy-syamsu adh-dhilla. Nasakhatis syamsu adh-dhilla. Nasakhat, telah menghilangkan atau menghapus, wa asy-syamsu, matahari, menghapus, adh-dhilla, akan kegelapan atau bayangan. Idza azalathu, ketika menghapus matahari atau asy-syams, hu, akan dhil. Jadi dikatakan ini masih kurang, warufa'athu, dan juga menghilangkan ianya syams, hu, akan dhil, bi'im bisatiha, dengan terbentangnya asyams atau naiknya asyams. Jadi dalam bahasa Arab itu, orang Arab itu mengatakan nasakhatis syamsu adh-dhilla idza azalathu wa rafa'athu bi'im bisatiha. Jadi matahari itu menghilangkan bayangan ketika dikatakan kata-kata itu ketika matahari itu menghilangkan bayangan tersebut dan juga naik terbentang ke atas, seperti itu. Kalau orang Arab itu ketika matahari itu naik ke atas, bayang-bayangannya itu hilang karena cahaya matahari itu, orang Arab mengatakan nasakhatis syamsu dhilla, seperti itu. Wakila, dikatakan juga maknahu, bermula makna dari nasakh itu an-naqlu, memindah, min qaulihim, dari kataan dari pendapat dari ulama, dari perkataan para ulama. Nasakhat ma fi hadhihi, nasakhtu ma fi hadzal kitab idza naqaltu ma fihi ila akhir. Jadi nasakh juga bermakna an-naqlu. Yang pertama al-izalatu, kemudian ada an-naqlu. Contoh penggunaan dari kata an-naqlu itu, contohnya adalah nasakhtu ma fi hadzal kitab. Nasakhtu, telah menyalin atau telah memindah aku, ma, akan tulisan, fi hadzal kitab, di dalam kitab ini, idza naqaltu, ketika memindah aku,
tulisan fihi di dalam hadil kitab ila akhir ke tempat yang lain, ke buku yang lain seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa nasakh itu maknanya ada dua. Yang pertama ada al-izalatu, ada an-naqlu, menghilangkan, menghapus, atau yang kedua an-naqlu bermakna memindahkan, memindah hukum, menghapus hukum atau memindah hukum seperti itu. Itu tadi pengertian dari nasakh secara bahasa. Kemudian secara syara itu ada raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin, yaitu mengangkat hukum atau mengganti hukum syar'iyyin, nisbah syar'i, bidalilin syar'iyyin, dengan dalil syar'i mutaakhirin, yang terbaru atau yang datang terakhir seperti itu. Jadi nasakh itu secara syara pengertiannya adalah menghapus hukum syar'i dengan hukum atau dalil syar'i yang datang terakhiran. Jadi yang terdahulu itu dihapus atau tidak digunakan lagi karena datang hukum terbaru yang berkenaan atau yang menyangkut perkara yang sama seperti itu. Wa yang qasamu, terbagilah nasakh inda ba'dihim, menurut para ulama, ila aksamin, terbagi menjadi beberapa macam. Apa saja macam-macamnya itu? Yaitu yang pertama naskhir rasmi, bisa naskhir rasmi, bisa naskhur rasmi. Naskhur rasmi wa baqaul hukmi, yang pertama adalah menasakh tulisan, wa baqaul hukmi, dan juga tetapnya atau masih tetapnya hukum. Nahwu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zaniya farjumuha albattata. Ini dulu ada yang mengatakan bahwa asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albattata itu merupakan ayat Al-Quran yang kemudian sudah dinasakh seperti itu. Dinasakh tulisannya, teksnya, tetapi hukumnya masih ada seperti itu. Asy-syaikhu bermula orang tua, wasy-syaikhatu dan orang tua perempuan, asy-syaikhu perempuan, orang tua laki-laki, wasy-syaikhatu dan orang tua perempuan, idza zanaya, ketika berzina mereka, syaikhu wasy-syaikhatu, farjumuha, maka rajamlah kalian akan syaikhu wasyaikhah albattata, secara pasti. Qala Umaru radhiyallahu anhu, berkatalah Umar radhiyallahu anhu, fa inna, sesungguhnya kami, qad qara'naha, benar-benar telah atau pernah membaca akan ayat asy-syaikhu wasyaikhatu idza zana farjumuha albattata tadi itu. Rawahu asy-Syafi'i wa ghairuhu, rawahu, meriwayatkan akan hadis yang rawahu, telah meriwayatkan akan perkataan dari Umar tadi, asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, wa ghairuhu, dan selain Imam Syafi'i. Wa qad rahima wa qad rajama, ini ada yang kurang lagi nih, wa qad rajama bukan rahima ya. Wa qad rajama, benar-benar telah merajam siapa, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muhsanin, orang-orang yang atau pezina muhsan seperti itu. Pezina muhsan ya, wahuma al-muradu bisyaikhi wasyaikhati. Muhsan ini maknanya adalah orang tua laki-laki dan perempuan. Jadi orang-orang tua seperti itu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ini dinasakh oleh hadis seperti itu. Walaupun teksnya, tulisan ayat dari ayat asy-syaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuha albattata itu sudah dihapus, tetapi hukumnya masih tetap karena dinasakh dengan
hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu waqad rajima Sallallahu Alaihi Wasallam al-muhsonin tadi itu. Ini adalah contoh dari naskhur rasmi wa baqaul hukmi, seperti itu pembagian yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa naskhul hukmi wa baqaur rasmi. Ini kebalikan dari yang pertama, yaitu yang kedua adalah menasakh hukum dan dinasakhnya hukum dan tetapnya tulisan, seperti itu. Qala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Ini masih ada ghaira ikhraj. Ya, walladzina, orang-orang yutawaffawna yang telah diwafatkan atau telah wafat minkum, dari kalian semua, wa yadharuna, dan meninggalkanlah si alladzina yutawaffawna tadi azwajan, meninggalkan akan istri-istri. Maka mereka itu wasiatan, wajib berwasiat di azwajihim, bagi istri-istri mereka, alladzina yutawaffawna tadi itu, mata'an, mau berwasiat memberikan nafkah ilal hauli, sampai 1 tahun. Jadi mata itu kenikmatan seperti kenikmatan harta benda lah, seperti itu. Nafkah kita artikan. Jadi ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj ini sebelum dinasah itu, jadi orang-orang yang meninggal itu wajib berwasiat memberikan nafkah, seperti itu. Memberikan nafkah dan memberikan nafkah secara atau selama 1 tahun, dan mata'an ilal hauli ghairu ikhraj, dan tidak mengusir dari rumah gitu. Itu dulu selama 1 tahun. Jadi iddahnya itu selama 1 tahun dulu itu. Kemudian dinasah dengan nusikha bi ayatin walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra. Jadi dulu itu ayat ini kemudian dinasah dengan ayat selanjutnya, yaitu ayat Al-Baqarah ayat 234, yang bunyinya itu ya awalnya itu sama, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra, seperti itu. Kalau yang dinasah itu wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim. Kalau yang menasakh itu wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra, seperti itu. Jadi ayat yang menasakh itu mengharuskan orang yang meninggal itu atau orang yang ditinggal itu, perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka yatarabbasna bi anfusihin, yatarabbasna menunggulah si zaujah, orang yang ditinggal oleh suaminya, bi anfusihinna, diri mereka itu, arba'ata ashhurin, selama 4 bulan, wa 'ashra, 10 hari, dan 10 hari, maksudnya 4 bulan 10 hari, seperti itu. Jadi yang awalnya Allah itu memerintahkan atau ayat yang mengharuskan atau mewajibkan laki-laki yang meninggalkan atau perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu diberi wasiat selama 1 tahun untuk diberikan nafkah dan tidak diusir dari rumah, kemudian dinasah dengan perempuan itu harus beriddah selama 4 bulan 10 hari. Itu contoh nasakh mansuh. Yang kedua itu naskhul hukmi wa baqaur rasmi. Dinasakhnya hukum tetapi tulisannya masih ada, seperti itu. Itu dua-duanya ayat surat Al-Baqarah ayat 240 dan 234. Kemudian yang ketiga itu
ada wanaskhul amrayni ma'an. Yang ketiga itu komparasi, perpaduan, yaitu menghapus dua-duanya atau menasah dua-duanya, mengganti ayat dua-duanya, yaitu tulisannya, baik tulisannya juga hukumnya. Kahaditsil muslim ana isyata kana fima unzila asyru radu'at ma'lumatin yuharrimna fanasakhna bi khamsi ma'lumatin yuharrimna. Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Muslim an Aisyah dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, karena ada itu fima dalam perkara atau hukum rodoah unzila yang berlaku atau diturunkan, yang diberlakukan itu asyru rodoatin maklumat, yaitu hukum tentang persusuan itu adalah 10 kali susuan, 10 kali susuan maklumatin yang diketahui, yuharrimna menjadi mahram lah si perempuan itu, anak-anak perempuan, dengan atau yuharrimna maka menjadikan mahram lah asyur rodoat 10 kali sepersusuan itu. Jadi dulu awalnya adalah hukum yang awal seorang bayi atau ibu yang menyusui anak orang lain, bukan anak sendiri, itu jika sampai 10 kali susuan itu maka menjadi mahram, seperti itu, menjadi rodoah, seperti itu. Itu awalnya adalah 10 kali susuan, seperti itu yang diketahui kadarnya. Kemudian fanusifna maka dinasakhlah 10 kali persusuan itu, 10 kali susuan itu bi khamsin maklumatin, dengan 5 kali susuan yang diketahui, yuharrimna yang mana menjadikan mahram, harrama yuharrimna yang menjadikan mahram 5 kali susuan itu. Jadi awalnya adalah 10 kali susuan, kemudian dinasah dengan 5 kali susuan, seperti itu. Yang kedua-duanya itu hukumnya itu dinasah, seperti itu. Kurang paham ya, nanti teman-teman mungkin bisa dicarikan yang dinasah itu apakah hadisnya atau ayat Al-Quran, seperti itu. Wa yajuzu naskhul kitab, dan bolehlah naskhul kitab, menasah Al-Quran bil kitab, dengan Al-Quran, kama taqaddama fi ayatayil iddati, seperti terdahululah hal tersebut dalam perkara 2 ayat tentang iddah, yaitu yang kedua tadi, itu pas Nabi Al-Fusihin kemudian wasiyatul li azwajihim tadi. Jadi menasah Al-Quran dengan Al-Quran itu diperbolehkan, seperti itu. Contohnya ya 2 hal tadi itu tentang. Kemudian yang keempat adalah wanaskhus sunnati bil kitab, yaitu menasah hadis bil kitab dengan Al-Quran, seperti itu. Ka istiqbali baitil muqaddasi, seperti kiblah menghadap Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, as-sabiti yang hukum itu ditetapkan bisunnatil fi'liyati, dengan hadis fi'liyah, sunnah fi'liyah, itu tindakan dari Nabi. Di hadis sahih ini yang diterangkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, sahih Bukhari dan Muslim, dua sahih, seperti itu, sahih Bukhari dan Muslim. Fa innahu, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu istaqbala, menghadaplah atau menghadap kiblat, istaqbala menghadap kiblatnya Nabi, akan Baitul Maqdis, fi sholati, di dalam salat,
ini sunat ini sitata kurang satu titik. Sitata asyara syahron, selama 16 bulan. Syahron bulannya, selama 16 bulan. Jadi Nabi dulu pernah menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, dan Baitul Maqdis pernah menjadi kiblat selama 16 bulan seperti itu. Kemudian nusikha biqaulihi, dinasah, hadis tersebut dinasah dengan ayat atau firman Allah SWT, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itu fawalli, maka hadapkanlah, wajhaka, wajahmu, syatrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Jadi ayat 144 dari surat Al-Baqarah ini, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, itu menasah hadis atau sunnah fi'liyah dari Nabi SAW seperti itu. Walaupun ini kalau dikaji secara tafsir Masjidil Haram ini nanti banyak pendapat seperti itu. Masjidil Haram ada yang mengatakan bahwa Masjidil Haram itu Ka'bah, ada yang mengatakan Masjidil Haram adalah Mekah, dan kemudian banyak. Tapi inilah yang dimaksud, kita fokus kepada dinasahnya hadis dengan Al-Quran seperti itu, dengan ayat Al-Quran. Kemudian yang kelima ada naskhus sunnati bis sunnati ka hadithi Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Jadi yang kelima itu menasakh sunnah dengan sunnah, hadis dengan hadis. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kuntu, dulu aku pernah nahaitukum, melarang aku akan kalian semua, melarang an ziyaratul qabri, melarang ziarah kubur, seperti itu. Sekarang al-an, sebenarnya ini dalam beberapa versi itu redaksi ada fal-an fazuruha, maka sekarang fazuruha, ziarahlah kalian semua akan kubur. Jadi ini berkenaan tentang nasah hadis dengan hadis. Jadi dulu, pada zaman dulu itu ketika Islam belum kuat, masih pada tataran akidah, Nabi pernah melarang kaum muslimin untuk menziarahi kubur, karena itu akan menjadikan tasykik seperti itu dari segi akidah. Orang-orang bisa menganggap bahwa ziarah kubur itu menyembah kuburan, seperti itu, menyembah para orang-orang yang sudah meninggal seperti itu. Tapi karena atau pada saat akidah umat Islam sudah kuat, maka ziarah kubur itu diperbolehkan kembali oleh Nabi seperti itu. Kemudian waqala berkatalah ba'duhum, sebagian dari para ulama, yajuzu naskhul kitab bisunnah, bolehlah menasah Al-Quran bisunnati dengan hadis, kaqaulihi, seperti firman Allah SWT, atau seperti ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, yaitu ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Selanjutnya itu yang artinya kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian semua, idza hadara, ketika datang, ahadakum, datang kepada salah satu di antara, ahadakum, di antara kalian semua, apa yang datang, al mautu, kematian, in taraka, ketika meninggalkan si ahadakum itu khairan, meninggalkan akan harta yang banyak, maka diwajibkan. Kutiba, al wasiyatu ini ta'alluq dengan kutiba, diwajibkan al wasiyatu untuk berwasiat, lil walidaini, berwasiat kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan juga berwasiat kepada para kerabat, seperti itu. Jadi dulu ketika orang hendak akan meninggal, itu diwajibkan untuk menulis wasiat, seperti itu, wasiat kepada orang tua dan juga para kerabat, seperti itu.
wasiat tentang harta peninggalannya, yang kemudian nusikho biqaulihi, dinasah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwarithin. Ini kurang alif, la wasiyata, tidaklah atau tidak bolehlah berwasiat, tidak ada wasiat liwarithin untuk ahli waris seperti itu. Karena apa? Karena wasiat itu dikalahkan oleh waris seperti itu. Orang meninggal pasti nanti hukumnya langsung otomatis hartanya itu akan dibagikan kepada, atau hartanya itu akan dilimpahkan kepada ahli waris seperti itu. Sedangkan wasiat itu bukan warisan seperti itu. Maka ketika orang berwasiat boleh, tetapi tidak bisa sampai melebihi sepertiga seperti itu, sepertiga dari harta warisan itu, harta keseluruhan dari peninggalannya seperti itu. Ketika ada orang meninggal kemudian meninggalkan harta yang banyak, maka otomatis harta tersebut dilimpahkan atau menjadi milik ahli waris seperti itu, dibagi dengan kewarisan Islam seperti itu, hukum waris seperti itu. Tidak perlu untuk memberikan wasiat nanti anak pertama dapat berapa, orang tua dapat berapa, kemudian kerabat dapat berapa gitu. Tidak perlu untuk menuliskan wasiat seperti itu. Rawahu, meriwayatkan akan hadis tersebut siapa? At-Tirmidzi, yang Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga Ibnu Majah. Kemudian kita lanjutkan al-mabhatsus sadis. Bermula ini itu al-mabhatsus sadis, pembahasan yang keenam, fil jumali, di dalam atau yang menerangkan tentang jumal atau mujmal. Fil mujmali, menerangkan tentang mujmal. Apa itu mujmal? Mujmal adalah universal, global, universal. Al-jumal, al-mujmalu, bermula mujmal atau universal, itu ma yuftakiru lafaz, yuftakiru yang membutuhkan ianya lafaz, ilal bayani, membutuhkan kepada keterangan seperti itu. Kalafzi Qur'in, seperti lafaz Qur'in, min qawlihi, dari firman Allah SWT, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wal mutallaqatu, bermula perempuan-perempuan yang ditalak itu yatarabbasna, menunggulah atau beridahlah, al mutallaqat itu bi anfusihinna, dengan diri mereka, thalathata quru', selama 3 kali sucian. Jadi 3 kali quru'. Apa itu quru'? Qur'in ini, fa innahu, sesungguhnya lafaz Qur'in itu yahtamilu, memungkinkan atau bisa jadi memungkinkan ianya Qur'in itu al-haido, bermakna haid, wal athhar, dan juga bermakna suci. Listirakil Qur'i, karena istiraknya lafaz Qur'i. Istirak itu lafaz yang dimiliki oleh 2 makna seperti itu. Istirak bersama. Lafaz Qur'in itu maknanya bisa haid, bisa juga suci. Kemudian listirakil Qur'i bainal haidi wat tuhri, karena istiraknya samanya lafaz Qur'in bainal haidi, antara berarti haid dan juga berarti suci. Jadi orang-orang yang diceraikan, ditalak itu beriddah selama 3 kali, bisa 3 kali suci, bisa 3 kali haid seperti itu. Haid suci, haid suci, haid, itu kalau bermakna haid. Kemudian 3 kali suci, suci, haid, suci, haid. Jadi 3 kali seperti itu. Hitungannya itu dimulai dari sucinya dulu atau haidnya dulu. Itulah nanti yang bisa atau yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para imam seperti itu.
seperti pendapat dari Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu quru artinya suci, seperti itu, mengartikan 3 kali suci, seperti itu. Jumhur, insyaallah kalau jumhur nanti kita pelajari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bayanu bermula makna bayan. Tadi kan mujmal itu, lafaz yang mujmal itu butuh bayan. Apa itu bayan? Bayan adalah ikhrajus syai'i, mengeluarkan sesuatu, min hizil iskali, dari sesuatu yang iskal, yang sulit, ila khizit tajalli, kepada sesuatu yang jelas, seperti itu, kepada bentuk yang jelas, mengeluarkan sesuatu dari bentuk yang sulit kepada bentuk yang jelas, seperti itu. Wahwa bermula bayan itu anwaun, ada beberapa macam. Apa saja beberapa macam itu? Yang pertama adalah al-awwalu, bermula yang pertama itu bayanun, bayan bil qauli, bayan atau penjelasan dengan qaul, dengan ayat, seperti itu. Kaqaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fi shaumit tamattu'i, berkenaan dengan puasa orang yang mendahulukan atau orang yang melakukan haji tamattu. Jadi haji tamattu itu adalah mendahulukan umrah sebelum haji, seperti itu. Dalam ayat itu, fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah dzalika liman lam yakun. Nah, itu terusan ayatnya. Jadi faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara minhu faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj. Itu ayatnya. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Penjelasan fasiyamu bagi orang-orang yang faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara minal hajj, maka mereka harus mengeluarkan hadi, mereka membayar denda, seperti itu. Jika tidak mampu, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, maka wajib berpuasa 3 hari fil haji, ketika haji, wasab'atin, dan juga 7 hari idza raja'tum, ketika kalian sudah pulang di watoniyah, di negara masing-masing, di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Tilka bermula 3 hari dan 7 hari itu asyaratun, jumlahnya adalah 10, kamilatun, yang sempurna, seperti itu. Jadi maknanya adalah bayan dengan qaul itu 3 dan 7, maksudnya seperti apa, dijelaskan. Tilka asyaratun, jadi jumlahnya itu ada 10. Nah, 10 itu jumlah dari 3 hari berpuasa di tanah haram ketika berhaji itu, kemudian yang 7 hari itu ketika sudah pulang ke rumah masing-masing, seperti itu. Itu penjelasan dari, atau yang dimaksud dengan bayan, seperti itu, bayan bil qauli, yang termasuk dengan kategori bayan bil qauli. Kemudian ada wasani, bermula pembagian bayan yang kedua itu bayanun bil fi'li, bayan dengan fi'lun atau pekerjaan Nabi. Kebayani fi'lin Nabi, seperti penjelasan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifiyatus salati wa ghairiha, yaitu kabayani fi'lin Nabi kaifiyatus salati wa ghairiha, seperti perbuatan Nabi tentang bagaimana tata cara sholat dan selainnya sholat. Jadi contohnya adalah aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan bayarlah atau tunaikanlah zakat. Nah, itu kan tidak mengerti seperti apa sholatnya, caranya seperti apa itu sholat.
maka Nabi melakukan sholat seperti itu. Nah, itu termasuk bayan. Penjelasannya itu dengan fi'lun Nabi atau perbuatan dari Nabi. Yang kedua, yang pertama tadi bayan bil qauli, kemudian bayan bil fi'li. Yang ketiga ini wasali itu bermula pembagian bayan yang ketiga adalah bayanun bil kitab, yaitu bayan dengan kitab, dengan tulisan. Kabayani maqadiriz zakati, seperti penjelasan ukuran-ukuran kadar dari zakat. Kemudian wadiyatil a'dha, dan juga diat-diat atau denda dari anggota badan, seperti itu. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bayyanahuma, menjelaskanlah Nabi huma akan ukuran dari zakat dan diat dari anggota badan, bikutubihi, dengan tulisan-tulisan Nabi al-masyhurati, yang terkenal. Jadi dulu Nabi pernah mengirim surat seperti itu, tentang atau menuliskan buku tulisan surat seperti itu sahabat, saya lupa sahabat siapa itu, yang isinya itu tentang ukuran zakat gitu, kadar zakat binatang, misalnya zakat dari tumbuh-tumbuhan atau pertanian itu berapa, itu Nabi pernah menuliskan itu. Seperti itu adalah contoh dari bayan dengan tulisan. Kemudian yang keempat adalah bayanun bil isyarah, penjelasan dengan isyarat, seperti itu. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhuru hakadha wa hakadha wa hakadha. Jadi Nabi pernah itu berisyarat. Jadi bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Nah, itu kan isyarat, hanya kayak gini. Jadi bulan itu kayak gini ya. Itu isyarat. Kayak gini gimana? Yakni maksudnya adalah salasina yauman. Jadi satu bulan itu 30 hari gitu. Kemudian summa ada, kemudian kembali Nabi Muhammad SAW al-isyarata, kembali berisyarat bi asabihi, dengan jari-jari Nabi SAW salasa marratin, dengan 3 kali, seperti itu. Wahabasya, dan juga wahabasa, dan menahan Nabi ibhamahu, akan jempol Nabi fi salitati, pada isyarat yang ketiga, isyaratan sebagai isyarat, ila anna syahra, bahwa satu bulan itu qad yakunu, terkadang ada satu bulan itu tis'atun wa ishrin, ada qad yakunu tis'atan, yakunu ya, tis'atan wa ishrin, ada 29 hari. Jadi Nabi pernah berisyarat bulan itu seperti ini, segini gitu. Apa maksudnya? Itu 30 hari. Kemudian Nabi mengulangi isyarat itu, berisyarat itu dengan jarinya, dengan jari-jari Nabi 3 kali. Kemudian yang 2 itu seluruh jarinya itu dibuka semua. Kemudian pas di yang ketiga, di isyarat yang ketiga itu Nabi menekuk jempolnya, seperti itu, yang itu menjadi isyarat bahwa terkadang satu bulan itu jumlahnya ada 29 hari, seperti itu kan. Kalau 3 kali itu 30 ya kan, semua jari kan 10, 20, 30. Yang terakhir Nabi menahan jempolnya gitu kan, dikurangi 1 ada 29 gitu kira-kira.
itu adalah penjelasan tentang bayan dengan isyarat. Kita ulangi lagi, bayan itu ada 3, ada 4 yang dituliskan di sini. Yang pertama adalah bayan dengan ayat, kemudian bayan dengan fi'lun nabi, kemudian bayan dengan tulisan, bayan dengan isyarat gitu. Sebenarnya masih ada lagi, cuman yang dijelaskan di kitab ini itu, kitab Mabadi Awaliyah itu hanya ada 4 seperti itu. Kemudian kita lanjutkan al-mabhatsus sabi, bermula ini itu al-mabhatsus sabi, pembahasan yang ke-7 atau al-mabhatsus sabi, bermula pembahasan yang ke-7 itu fil mutlaqi wal muqayyadi, menjelaskan tentang mutlak dan muqayyad. Seperti itu. Apa itu mutlak? Al-mutlaqu bermula, yang dinamakan mutlak itu ma dalla, lafaz dalla yang menunjukkan ianya ma alal mahiyati, terhadap hakikat atau inti, bila qaidin tanpa ada ikatan atau batasan, min quyudiha, dari batasan-batasannya hakikat, seperti itu. Kemudian wal muqayyadu, apa yang dimaksud dengan muqayyad? Muqayyad adalah ma, sesuatu dalla yang menunjukkan ianya ma alal mahiyati, menunjukkan akan hakikat, bi qaidin min quyudiha, dengan qaid atau hakikat atau ikatan, min quyudiha, dari ikatan-ikatan hakikat, seperti itu. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annal khitab, sesungguhnya khitab atau perintah, idza waroda, ketika datang ianya khitab, mutlakon, hal keadaan mutlak ianya khitab, yaqo, maka tetaplah ianya khitab atau perintah itu ala itlaqihi, tetap dalam keadaan itlaknya si khitab, seperti itu perintah. Jadi kalau suatu perintah datang secara mutlak tanpa ada ikatan, maka dia akan tetap mutlak, seperti itu. Tidak boleh datang tanpa ada pengecualian terus kita kecualikan sendiri gitu, atau kita sesuatu yang muqayyad terus kita mutlakkan, seperti itu. Wa in waroda muqayyadan, dan apabila datang ianya khitab muqayyadan, hal keadaan ditakyid ianya khitab, yaqo, maka tetaplah ianya khitab ala taqyidihi, tetap dalam keadaan muqayyad ianya khitab. Wa in waroda, dan apabila datang ianya khitab mutlakon, hal keadaan mutlak, fi maudiin, pada satu tempat, wa muqayyadan, dan muqayyad ianya khitab fi maudiin akhir, di tempat yang lain, maka yahmilu, mungkinlah, memungkinkan ianya khitab itu al mutlaqo, bisa jadi mutlak alal muqayyad, mutlak mutlak atas muqayyad, seperti itu. Karraqabati, seperti budak, lafaz budak perempuan, quyyidat, yang ditakyid, dikecualikan atau diikat dengan bil iman, dengan lafaz iman, fi ba'dil mawadhi'i, di beberapa tempat, kama fi kafaratul qatli, seperti dalam hal kafaratnya orang yang membunuh, seperti itu. Contoh, fatahriru raqabatin mu'minatin. Jadi mutlak dan muqayyad itu fatahriru raqabatin, ini mutlak. Jadi maka
bagi orang yang membunuh itu wajiblah fatahriru, memerdekakan rokobatin, fatahriru rokobatin, memerdekakan budak. Maksudnya apa? Memerdekakan budak itu yaitu memerdekakan budak perempuan yang bagaimana ya terserah, baik itu yang muslim, yang mukmin, yang apa itu tidak ada batasannya. Tetapi ketika fatahriru rokobatin mukminatin, mukminah ini menjadi muqayyad, jadi sudah tidak mutlak, ditakyid dia. Jadi yang dimerdekakan itu budak perempuan yang mukmin. Jadi kalau yang kafir tidak mencukupi untuk membayar kafarat orang yang membunuh seperti itu. Kemudian wa'utliqat, dan dimutlakkan fil ba'di, dalam sebagian tempat, kama fi kafaratil zihar fi qaulihi, dalam firman Allah SWT, fatahriru raqabatin. Jadi contohnya adalah fatahriru raqabatin. Ini jadi memerdekakan budak gitu saja, walaupun nanti juga terdapat perbedaan atau ikhtilaf di kalangan mazhab. Imam Syafi'i tetap, karena itu jenisnya hukumannya kafaratnya sama, walaupun permasalahannya berbeda, tetap yaitu fatahriru raqabatin mukminatin, harus yang mukmin juga. Nanti banyak perdebatan seperti itu, cuman kita pahami dulu makna dari mutlak dan muqayyad seperti itu. Kalau mutlak itu sesuatu yang menunjukkan hakikat atau inti tanpa bila qaidin, tanpa ada ikatan, tanpa ada batasan lagi seperti itu. Pengklasifikasiannya tidak, tanpa ada pengklasifikasian seperti itu. Ya, ini mirip-mirip dengan am dan khos, tetapi berbeda gitu. Nanti semoga kita bisa lebih paham lagi gitu. Jadi itu penjelasan tentang mutlak dan muqayyad. Kemudian kita lanjutkan al-mabhatsus samin, bermula pembahasan yang ke 8, itu fil mantuki, menjelaskan tentang mantuk atau ucapan, wal mafhumi, dan mafhum, sesuatu yang difahami. Jadi mantuk itu teksnya, mafhum itu maknanya, seperti itu. Nanti kita lihat pengertiannya. Fal mantuku, bermula, yang dimaksud dengan mantuk itu ma lafaz atau pengertian, dalla, yang menunjukkan, alaihi, akan ma al-lafzu, lafaz, fi mahallin nutki, di tempat mengucapnya, seperti itu. Jadi mantuk itu pengertian atau sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz, seperti itu. Contohnya ya fal mantuk, ini mantuk sendiri. Contoh al-awwal, awal itu apa? Ini mantuk, maksudnya apa? Awal itu yang pertama, yang dia itu terdahulu. Awal itu pengertiannya adalah sebelum yang kedua, itu masuk ke mafhum. Jadi penjabaran atau makna-makna yang bisa memahamkan itu masuknya ke mafhum, seperti itu. Kalau untuk teksnya bagaimana, itu namanya mantuk. Wal mafhum, bermula mafhum itu ma pengertian, dan la, yang menunjukkan, alih akan ma pengertian, dan la, yang menunjukkan, alih akan ma apa yang menunjukkan, al-lafzu, lafaz, la fi mahalli nutki, yang tidak pada tempat diucapkannya, seperti itu. Jadi istilah gampangnya itu yang mantuk itu teksnya, mafhum itu makna dari teks tersebut seperti apa. Wal mantuk, bermula mantuk itu yang qismu, terbagi ianya mantuk ila qismaini, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ma la yahtamilu ta'wil wa yusamma an-nass. Ma lafat la yahtamilu, yang tidak memungkinkan lah ianya ma, atau lafat itu tidak memungkinkan at-ta'wila, tidak memungkinkan untuk ditakwil.
wa yusamma dan dinamakanlah yang pertama itu an-nass dinamakan dengan nas seperti kakaulihi seperti firman Allah SWT fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin itu tadi contoh seperti yang di atas fasiyamu thalathati ayyam jadi tidak perlu ditakwil 3 hari itu puasa 3 hari maksudnya apa 3 hari itu 4 hari ya kan nggak mungkin jadi kalau sudah bunyi 3 hari ya sudah itu namanya mantuk nasnya bunyinya seperti itu tidak membutuhkan kepada takwil. Kemudian wasani bermula yang kedua itu ma yahtamilu ta'wil itu lafaz yang memungkinkan untuk ditakwil wa yusamma dinamakanlah pembagian yang kedua ini al-zahira dinamakan zahir kaqaulihi seperti ucapan seperti firman Allah Subhanahu wa taala was-samaa'a banainaha bi'aid was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un dan langit-langit banaina yang kami bangun akan langit-langit itu bi'aidin dengan kekuasaan ini aidin itu tangan wa inna lamusi'un itu ayatnya selanjutnya wa inna lamusi'un sesungguhnya kami itulah musuhnya orang-orang yang berkuasa orang-orang yang mampu surat Az-Zariyat zahiru bermula zahirnya ayat wassama abanaina bi aidin itu kan tangan aidin itu zahirnya ayat aidin lafaz aidin itu jama'u yadin jamak dari lafaz yadun yang artinya tangan seperti itu wadzaka dan bermula itu maksudnya dan langit-langit yang Allah membangun langit itu dengan tangan itu muhal fi haqqillah dalam pada haknya Allah maka fasurifa maka di takwil lah ila ma'anal quwwah kepada makna quwwah jadi yadun itu kekuatan Allah kekuasaan Allah seperti itu ditakwil menuju makna kekuatan atau kekuasaan seperti itu contoh dari atau pembagian dari mantuk seperti itu jadi mantuk ada yang nas ada yang zahir nas itu yang tidak perlu untuk ditakwil sedangkan zahir itu perlu untuk ditakwil seperti itu atau yang memungkinkan untuk ditakwil. Wal mafhum bermula mafhum aidan juga itu yang qasimu terbagi ila qisma ini terbagi dua bagian juga. Yang pertama adalah mafhumul muwafaqah. Yang pertama adalah mafhumul muwafaqah. Apa mafhum muwafaqah? Wa huwa bermula mafhum muwafaqah itu makana sesuatu kana yang kana adalah al-maskutu sesuatu yang dipahami gitu aja lah kita artikan dipahami anhu dari ma itu muwafiqan sesuai lil mantuki sesuai dengan mantuk dengan yang diucapkan bihi mantuk kamanai dorbil abawaini seperti dilarangnya memukul orang tua kedua orang tua al-mafhumi yang dipahami min qoulihi dari firman Allah fala takun lahuma uffu wa la tanharhuma ini jadi ayat fala takul lahuma uffin maka janganlah kamu memukul lahuma kedua orang tua janganlah kamu mengucapkan kepada kedua orang tua uffin lah mengucapkan kata itu maksudnya adalah membentak seperti itu yaitu mafhum muwafaqahnya maka tidak boleh juga memukul seperti itu jadi dia sesuai tidak boleh ya yang tidak boleh seperti itu tidak boleh berkata kasar tidak boleh memukul tidak boleh menghujat tidak boleh mengherdik kemudian wa kaman ai ihraqi malil yatama dan juga seperti membakar
harta anak yatim min qoulihi, dari berdasarkan firman Allah SWT, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ini bahwa sesungguhnya orang-orang yang memakan amwal yatama, harta-harta anak yatim, zulman secara zalim, innama, maka hanyalah alladzina itu ya'kuluna, memakanlah si alladzina fi butunihim, di perut-perut mereka, naron, memakan api seperti itu, wa yaslawna sa'ira, dan mereka itu akan sampai atau akan masuk ke neraka sa'ir seperti itu. Intinya adalah kalau mafhum muwafaqah itu makna yang cocok, makna yang contoh haram atau tidak bolehnya membakar harta anak yatim, memakan, kemudian membakar, kemudian menghilangkan, kemudian membuat sewenang-wenang. Jadi itu makna yang sesuai gitu, bukan makna kebalikan. Contoh, tidak boleh berkata kasar kepada orang tua, tidak boleh membentak, tidak boleh. Jadi tidak gitu. Tidak boleh yang tidak boleh. Sedangkan mafhum mukhalafah ini kebalikan dari mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafah, apa itu mafhum mukhalafah? Wa huwa, bermula mafhum mukhalafah itu maka al-maskutu anhu mukhalifan lil mantuqi bih, yaitu sesuatu yang dipahami itu berkebalikan lil mantuq dengan yang yang diucapkan. Ka'adami wujub zakati, seperti tidak bolehnya seperti tidak wajibnya zakat alal ma'lufati, atas hewan yang dipelihara. Al-mafhumi, yang difahami, min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi sa'imati lawanami, itu sabit padanya hewan yang dilepas atau kambing yang dilepas, zakatun, zakat, seperti itu. Kalau hewan atau kambing yang dilepas bebas, diumbar, itu wajib zakat, tetapi tidak wajib zakat atau tidak wajib mengeluarkan zakat hewan yang dipelihara. Jadi kan itu kebalikannya, seperti itu. Hewan diumbar, kambing diumbar, wajib untuk dizakati. Itu nanti yang diumbar, yang tidak dipelihara, yang kasih makan orang, yang apa gitu. Intinya yang tidak dirawat sendiri gitu, yang tidak dipelihara, itu wajib untuk zakat. Kebalikannya, apabila dipelihara maka tidak wajib zakat, seperti itu. Intinya adalah makna kebalikannya. Kemudian wa'adamul haji fi ghairi ashhurim ma'lumat, tidak adanya haji fi ghairi ashhurim ma'lumat, adalah tidak sahnya haji pada selain bulan-bulan yang ditentukan. Qala ta'ala, berfirmanlah Allah SWT, al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, itu dan seterusnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu di bulan-bulan yang ditentukan atau diketahui. Jadi ketika berhaji bukan pada bulan yang diketahui, maka tidak sah hajinya, seperti itu. Kan ada Syawal, kemudian ada dan yang lain-lain, itulah Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah, dan lain-lain. Jika di luar bulan-bulan yang ditentukan itu, maka tidak sah hajinya, seperti itu. Wa jawazul bai'i, kemudian ada bolehnya jual beli yaumal jum'ati, di hari Jumat, idza lam yu'adzinu, apabila sebelum atau jika belum azan atau mengumandangkan azan siapa muadzinun, orang yang azan muadzin.
Qala ta'ala idza nudiya lis-sholati bi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi idza nudiya apabila dikumandangkan atau dikumandangkan azan lis-sholati untuk sholat min yaumil jum'ati, sholat pada hari Jumat, sholat Jumat maksudnya. Fas'au maka bergegaslah ila dzikrillah untuk berzikir kepada Allah. Wa dzarul bai' dan juga meninggalkan jual beli. Apabila belum azan maka jadi makna kebalikannya, jika belum azan atau jika sudah azan maka sudah tidak dilarang, seperti sudah dibolehkan. Jadi itu penjelasan dari mantuk dan mafhum. Mantuk ada dua, ada mantuk yang disebut nas dan zahir. Nas itu mantuk yang tidak memungkinkan untuk ditakwil, kemudian kalau yang zahir itu sesuatu yang memungkinkan untuk ditakwil. Kemudian mafhum ada dua juga, mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah itu pemahaman yang cocok, yang sesuai gitu. Kalau yang mafhum mukhalafah itu kebalikannya, seperti itu, makna kebalikan, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita terus diberi pemahaman oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus belajar agama seperti itu, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.